Arai Rapid Neo. Helm bernuansa vintage ini dikeluarkan Arai baru untuk melawan, kalau produk di luar itu lagi keluar juga model dari Shui, dari AGV untuk segmen pasar si helm vintage gini. Oke, kita mulai aja. Helm ini seperti kalian bisa lihat bentuknya bulat khas Arai. Dia punya shell, 3 bentuk shell, M ke bawah shell pertama, M dan L size kedua, size batok kedua, dan XL ke atas punya batok sendiri. Jadi ada 3 jenis batok untuk helm Arai ini. Dan untuk kelengkapannya, dia di helm ini kita mulai dari ventilasinya. Ventilasinya sendiri dia udah punya, yang ada di dagu ini ada 6 lubang, di alis ada 2 lubang. Di visor ini atau alis, dia seperti pada Arai pada umumnya, dia ada ventilasi masuk ke bagian dalam khas Arai. Terus untuk fan di dagunya ada 6 lubang, 4 lubang langsung direct ke muka, dan 2 fan lagi dia direct ke bagian ventilasi belakang helm ini. Oke, dari bentuk batok tadi udah gue sebutin 3 jenis ukuran. Yang gue punya ini size L, dia punya warna gloss, black gloss. Ada yang warna matte dan banyak varian warna lainnya. Kurang lebih ada 6 atau 5 varian warnanya. Terus untuk Arai Rapid Neo ini, dia di bagian atas dari batok helm ini dia nggak ada fan pada Arai yang bisa kalian cari di Arai pada umumnya. Dia simple banget desainnya, 6 lubang di depan, 2 ventilasi di visor, pun ventilasi di bagian belakang, exhaust fan-nya itu mereka umpetin di bagian deket neck roll. Jadi bener-bener simple banget, itu keren sih menurut gua. Oke, lanjut lagi ke visornya nih. Dari tadi kita ngomongin visor. Helm ini udah dilengkapi dengan tear off, pause, dan kata yang gue cari-cari infonya udah pin lock atau anti fog ready. Tapi gue agak bingung soalnya karena gue biasa pakai anti fog itu ada pinnya, bagian pin ke dalam, ini Arai nggak ada. Mungkin Arai emang modelnya kayak gitu, gue kurang tahu. Tapi untuk spek luar negeri dia dijual anti fognya sih. Terus udah ada lock visornya seperti Arai pada umumnya, model F1, ini keren. Terus ada ventilasi alis, terus dia pelindung ratchet visornya, dia ketutup khas Arai tapi modelnya agak berbeda, lebih vintage, klasik gitu. Jadi gue suka. Walaupun bentuknya terkesan simple, ventilasinya banyak, helm ini nggak berisik teman-teman. Nggak berisik dalam artian seperti apa? Fan-nya banyak, ada 4 buah. Dan itu untuk aliran udaranya sendiri dia tidak sampai yang mengganggu banget. Walaupun gue bilang tadi aliran udaranya lumayan kerasa di muka, apalagi kalian pakai di perkotaan di kecepatan sampai dengan 60-80 km per jam, itu udah berasa adem di muka kalian. Terus untuk yang gue rasain, mungkin kalau misalnya di kemacetan, kalau misalnya kalian tutup, itu rada sirkulasinya kurang bagus sih. Maksudnya udaranya karena exhaust fan-nya di bagian bawah, jadi kayak aliran udara panas di helmnya keluarnya cuma di satu sisi bawah doang gitu. Biasa kan di bagian atas untuk helm-helm harian. Tapi kalau kaca dibuka juga jadi hilang juga sebenarnya panas ya. Oke, dia nggak berisik, aliran udara yang masuk ke fan-nya itu bagus, dan walaupun bentuknya simple, bulat gini aja, khas Arai, menurut gue shape yang seperti inilah yang menurut gue bagus untuk kalian yang suka ngebut-ngebut atau speeding.
helm ini tuh nggak berisik sama sekali, nggak ada turbulensi udara, walaupun kayak helm racing seperti yang gue punya LS2, dia punya mode racing tapi yang benar-benar kayak model AGV yang lancip ke depan itu, menurut gue desain yang kayak gitu malah bikin turbulence di bagian pundak, dan di area ini nggak ada berisik-berisik seperti itu sih. Jadi cuma benar-benar ya angin-angin lewat aja. Tapi untuk berisik, helm ini peredaman suaranya sih, kebisingan dari luar sih biasa aja sih menurut gue, nggak ada yang spesial. Tapi untuk fan-nya itu enak. Lanjut lagi ke kita ngomongin eksterior luarnya. Kalau kalian perhatiin dari tadi, helm ini sebenarnya cukup simple dan kecil, teman-teman. Kecil dalam artian bentuk yang membatok helm ini menurut gue untuk ukuran yang mirip ya. Gue punya LS2 kayak itu ukurannya lebih kecil atau lebih simple lah. Jadi kalau misalnya kalian pakai dan di luar dilihat dari orang point of view ketiga, dia kecil helmnya, tapi untuk bagian dalamnya tetap buat gue sih nyaman banget ya untuk harian, teman-teman. Karena walaupun di luarnya seperti kecil, dia bagian dalamnya tuh nggak menekan atau sempit, sesak gitu, nggak sama sekali. Dan lagi busanya bisa diatur, bisa kalian lebih mau dilonggarin bagian kepala atasnya biar nggak terlalu nekan, ini bisa teman-teman. Busanya udah bisa disesuaikan sama bentuk kepala teman-teman semua. Terus dia busanya nggak terlalu nekan, dan dia busanya lumayan keluar nih bagian bawahnya, jadi kayak di bawah rahang kalian tuh kejaga gitu. Jadi kalian agak aneh mungkin kalau ngelihat helm ini busanya agak keluar, lumayan kayak satu ruas jari, tapi nggak ngeganggu kenyamanan sih sebenarnya, teman-teman. Lanjut lagi ngomongin soal shape-nya yang ngebulet ini, yang tadi gue bahas soal tidak terjadi turbulensi, itu sejalan dengan pas gue coba pakai harian naik CBR, gue nengok kiri kanan, dia kalau buat nengok tuh nggak yang helm yang aerodinamisnya bagus menurut gue. Pas kita lihat buat pakai belok, nengok bahu, ngecek kiri kanan, kalau misalnya kalian ya harusnya sih kalau misalnya kalian pindah-pindah garis, cek kiri kanan kalian dengan noleh ya. Tapi sekarang udah jarang orang-orang kayak gitu. Ini enak sih teman-teman. Point of view-nya gini, dia ngelebar ke samping, tapi untuk jangkauan yang lebih jauh, karena gue pengguna motor fairing dan juga ada yang motor tegap sih sebenarnya. Kalau untuk motor tegap, helm ini nggak ada minusnya. Kalau untuk helm yang kalian pakai di motor fairing, ini agak ada penghalang di jangkauan penglihatan kalau kalian lagi nunduk, teman-teman. Selain terganggu dengan dua ventilasi di depan, yang di bagian dahi, dia nggak terlalu jauh. Jadi ya seperti kalian bisa lihat juga di sini visornya nggak terlalu gede ke atas, tinggi gitu. Jadi jangkauan buat tuck in itu kalian agak harus mending nggak usah terlalu nunduk. Soalnya jadi selain ketutupan ventilasi juga nggak terlalu jauh kayak mungkin helm-helm sporty, karena baik lagi helm vintage, teman-teman. Tapi untuk safety-nya sih double D-ring udah ada, emergency release juga udah ada, dan kualitas array lagi, teman-teman. Oke, dari tadi kita udah ngomongin soal kelebihan dari helm ini. Sekarang kita akan ngebahas soal kekurangannya. Kekurangan yang pertama gue rasain ketika pakai harian, teman-teman, ini sistem penguncian visor di helm array pada umumnya, teman-teman. Jadi dia ada sistem ini, sistem yang biasa digunakan di helm F1 sebenarnya, yang which is bagus sebenarnya. Tapi untuk penggunaan harian, kalau kalian mau buka kaca helm ini agak ribet. Ini kalau misalnya gue praktekin dengan melihat si visornya. Kalau kalian nggak pakai
nggak langsung ngeliat dalam perjalanan di tengah kemacetan pengen buka kacanya, ini agak ribet teman-teman. Apalagi dari posisi mengunci, dia bukan sistem yang langsung diangkat ke atas, tapi ditarik congkel keluar baru diangkat. Itu kalau misalnya kalian pakai sarung tangan kulit itu bakal keganggu menurut pengalaman gue. Kalau misalnya kalian pakai glove yang bahannya kain fabric, itu masih nggak keganggu sih, masih acceptable. Terus dia belum ada anti fog, walaupun udah ada tear of post, gue juga belum tahu again ready dengan anti fognya dari beli atau enggak, karena gue beli ini second teman-teman. Dan gue nggak lihat ada kayak pegangan untuk anti fog di bagian dalamnya. Bagian tear off-nya ini cuman buat tear off gue rasa, tapi nggak tahu. Tapi kalau di spek luar negeri dia udah anti fog ready sih sebenarnya. Terus soal anti fog, helm ini baru masuk di Indonesia, dan untuk part anti fognya yang harus beli sendiri mungkin agak susah nyarinya teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang mau pakai harian, dan gue udah cobain ini hujan-hujanan dan emang gampang ngembun kacanya. Jadi kalian nggak harus tutup rapat kacanya, tapi kompensasinya suara anginnya nggak masuk, tapi ya nggak apa-apa daripada ngembun nggak bisa ngeliat. Jadi teman-teman mending dibuka aja sedikit kaca helmnya, jadi bisa ngakalin tentang anti fog yang tadi belum tersedia banyak di pasaran. Terus dia punya visor teman-teman, ini gue baru nggak tahu ya, Array aja atau emang helm ini aja. Jarak dari muka kita ke bagian visor ini lumayan deket teman-teman. Lumayan deket dalam artian yang deket gitu, maksudnya dari ujung hidung ke visor itu deket. Jadi untuk misalnya dalam keadaan hujan gitu, ngembunnya tuh cepat banget. Dan karena bagiannya dari wajah ke visor ini deket teman-teman, jadi ngembunnya tuh nggak langsung hilang gitu, agak nahan lama. Kalau misalnya ada angin berembus gitu udah mulai hilang langsung. Kalau ada angin embunnya hilang, tapi kalau misalnya macet, mending saran gue agak buka selebar gini aja biar nggak ganggu pandangan kalian daripada kalian kenapa-napa. Oke teman-teman, segitu dulu video gue nge-review soal helm Array Rapid Neo ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komen di bawah. Menurut gue ya, untuk helm Array entry level sebenarnya teman-teman kelasnya, dan modelnya vintage gini bisa jadi opsi sih di tengah helm-helm dengan model batok yang sporty banget, yang lancip banget. Ini bisa kayak dapat angin segar gitu, modelnya beda aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi San Mori, walaupun lagi nggak boleh sebenarnya, tapi banyak yang San Mori tetap. Kalau kalian suka Array Rapid Neo ini, silahkan tekan jempol ke atas. Ada pertanyaan di komen, dan jangan lupa subscribe. Dan as always teman-teman, stay safe di jalan and keep it on 100%. Bye bye.